Mempelajari populasi artinya mempelajari organisme sebagai gerombolan spesifik. Pernahkah kamu tahu ada paguyuban Banyumas di Jakarta atau perkumpulan Fatayat di kecamatan tertentu? Hal yang sama terjadi pada organisme lain selain manusia. Kelompok atau yang tadi saya sebut gerombolan muncul di lingkungan dan dilakukan oleh makhluk apapun. Selama ada kawan sejenis, makhluk hidup akan selalu membentuk kelompok yang seringkali disebut sebagai populasi. Populasi ini terdiri dari organisme yang hidup. Setahu saya sih emang belum pernah ada yang namanya populasi jasad gurami atau populasi jenazah udang galah. Karena populasi diisi oleh mereka yang hidup dan hidup itu tentang perubahan, guys, maka tentu saja populasi juga selalu mengalami perubahan. Kalau dibuat gambar berisi garis-garis, populasi itu sangat dinamis. Nah, pergerakan dinamis yang tiada henti ini disebut dengan dinamika. Mempelajari dinamika populasi, terutama populasi ikan, nggak akan pernah ketemu dengan yang namanya selesai atau finish. Sebab dinamika populasi dijamin masih terus ada selama kehidupan air tetap ada. Ya paling enggak, sebelum kiamat populasi akan terus mengalami perubahan. Biasanya, hasil dari mempelajari populasi ini memuat pola-pola dan gambaran besar tentang suatu kelompok yang diamati. Misal, tentang pola distribusi ikan tuna di laut lepas, atau status populasi ikan hiu, atau distribusi spasial calon jodoh di lautan teman atau mantan. Semua penelitian tersebut memudahkan kita untuk memahami persebaran target, baik itu untuk kepentingan penangkapan, pelestarian, maupun pernikahan. Mempelajari populasi perikanan dengan segala dinamikanya membutuhkan modal. Kamu paling nggak harus sudah mendapatkan materi tentang matematika, statistika, dan biologi perikanan. Karena dalam dinamika populasi kita akan giat berhitung dengan angka-angka yang menggambarkan populasi tersebut. Ilmu biologi perikanan akan membantu kita memahami sejauh mana mekanisme biologis ikan berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada populasi. Dalam kuliah dinamika populasi ini, kita juga terbatas hanya membahas populasi-populasi ikan aja. Ikan di sini meliputi ikan di perairan tawar maupun laut. Dan dalam pembahasannya, kita akan fokus pada sifat keseimbangan dan dinamika populasi ikan yang ada di alam. Lebih ke kondisi populasi di habitat alaminya ya. Jadi kita nggak akan membahas populasi cupang yang sedang dipelihara di akuarium. Jangan menginginkan hal yang aneh. Jadi gini loh ya guys. Dalam dinamika populasi ikan, berbekal ilmu biologi perikanan, kita akan mengetahui tentang stok yang dieksploitasi melalui pengetahuan tentang pertumbuhan dan rekrutmen anggota populasi tersebut. Sampai sini, kalau kamu menganggap populasi itu semacam perusahaan yang pasti punya agenda perekrutan karyawan, bisa juga kamu menganggapnya begitu. Populasi atau perusahaan pasti punya kriteria tentang karyawan yang akan direkrut. Nah, pada populasi, kriteria utamanya adalah satu jenis. Kalau udah satu jenis, insya Allah diterima jadi anggota. Lalu setelahnya, anggota baru ini akan bertumbuh kan? Pertumbuhannya akan mempengaruhi dinamika populasi yang dia masuki. Makanya pertumbuhan anggota populasi menjadi faktor yang signifikan juga dalam mempelajari populasi dan stok secara keseluruhan. Selain pertumbuhan dan rekrutmen, populasi juga akan dipengaruhi oleh mortalitas. Sebagaimana kita ketahui, dalam kehidupan masyarakat yang keras di luar sana, sebuah perusahaan selain merekrut anggota baru, pasti juga kadangkala ada yang keluar. Ada yang keluar secara alami dengan alasan pensiun atau meninggal, ada pula yang keluar dengan alasan pindah ke tempat kerja lain, atau terpaksa berhenti karena putus sama pacarnya yang teman sekantor. Perih, meski nggak berdarah. Mereka yang pensiun atau meninggal dalam populasi terhitung sebagai keluarnya organisme akibat sebab alami, atau karena kematian alami. Sementara yang pindah dikategorikan sebagai mortalitas akibat penangkapan. Asumsinya gini, kalau di perusahaan kita bebas menentukan nasib kita, organisme-organisme seperti ikan yang lugu tentu nggak akan kepikiran minggat atau bolos kalau ada masalah kan? Mereka cuma bisa meninggalkan populasi mereka dengan sebab non-alami, yaitu karena adanya penangkapan oleh pihak eksternal, yaitu di sini pihak eksternalnya adalah manusia. Penangkapan menjadi sorotan utama dalam pembahasan populasi atau lebih khususnya stok. Seberapa besar sih penangkapan berpengaruh terhadap stok? Nah gini, sebelum ngomongin tentang besarnya pengaruh penangkapan, kita perlu tahu dulu bahwa dalam proses penangkapan ada dua hal yang bisa dihitung dengan angka. 1. Upaya penangkapan, dan 2. Hasil tangkapan.
Setelah kita mendapatkan angka keduanya, kita bisa memperkirakan seberapa besar mortalitas akibat penangkapan yang dialami oleh stok yang kita amati. Saat kita udah mengetahui angka mortalitas tangkapnya, kita bisa melakukan pemantauan. Kenapa gitu ya harus ada pemantauan? Gini deh sob, kalian kalau naik motor nggak pakai helm, pasti milih di saat-saat atau di tempat-tempat yang nggak akan ada polisinya kan? Padahal kalau nggak ada polisi, tetap pakai helm juga nggak rugi-rugi banget. Emang udah dari sananya, sifat dasar manusia itu kalau nggak diawasi, mereka sering kebablasan. Dalam hal nangkap ikan di lautan lepas juga sama, sering kebablasan. Kalau nggak ada peraturan yang memantau dan mengontrol, ikan-ikan akan dieksploitasi tanpa batas, tuntas. Tunggu dulu, kalian tahu kan kalau populasi ikan di lautan bisa habis kalau kita nggak menahan diri untuk menangkap mereka? Oke, kita lanjut yuk ke kerangka pembelajaran kita. Setelah hasil studi yang banyak sekali, pemantauan paling banyak dilakukan untuk memantau CPUE dan ukuran individu. CPUE adalah angka tangkapan setiap kali penangkap pergi mencari ikan. Sedangkan ukuran individu dipantau agar ikan-ikan yang masih berkembang tidak ikut ditangkapi, sebab ini akan membuat populasi sangat tertekan. Stres. Kalau aturan pemantauan udah didapat, dibuat deh aturan yang berisi tentang strategi pengelolaan. Yuk, sejenak kita balik dulu ya ke objek utama kita, yaitu stok yang dieksploitasi. Ukuran stok akan menyumbang pertimbangan saat penyusunan strategi pengelolaan. Kondisi stok nggak selalu sama setiap waktu. Pemantauan rutin akan memberikan informasi tentang ukuran stok secara berkala. Apakah di waktu A stoknya melimpah, sehingga bisa dilakukan penangkapan banyak-banyak? Atau di waktu B stoknya sangat sedikit, sampai-sampai penangkapan harus dihentikan. Ini semua terjawab dari kajian mengenai stok. Ingat kan bahwa pengamatan dinamika populasi nggak akan pernah usai? Ya ini dia salah satu situasinya. Akan selalu ada perubahan yang membuat aturan dan strategi juga harus diubah menyesuaikan situasi dan kondisi populasi di alam. Satu hal yang nggak bisa dilepaskan dari perumusan strategi pengelolaan adalah aspek-aspek sosial lingkungan yang memberi dampak maupun yang terdampak. Contohnya kesejahteraan para nelayan, keseimbangan ekonomi di masyarakat terkait, juga efek-efek kelestarian lingkungan. Itu semua harus diperhitungkan dengan saksama agar tidak ada aspek yang ditinggalkan. Berikutnya, kalau strategi pengelolaan udah terbentuk, maka ada evaluasi yang bisa dilakukan. Evaluasi ini memperhitungkan risiko-risiko yang muncul dari aktivitas penangkapan. Strategi pengelolaan juga menjadi dasar dari peraturan perikanan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perikanan akan memberikan masukan-masukan dan luaran terkendali yang akan mengontrol upaya dan jumlah hasil tangkapan. Nah, semua itu adalah rantai yang saling terkait. Kalau ditelusuri, dinamika populasi ikan adalah ilmu dasar yang berefek besar pada sistem masyarakat dan lingkungan. Jika para pelaku melakukan aktivitas penangkapan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, harusnya sih bisa terwujud keseimbangan. Tapi ya meskipun udah seimbang, ilmu dinamika populasi ikan akan selalu dibutuhkan supaya nih perumusan strategi-strategi pengelolaan yang nantinya akan diterapkan bisa berjalan dengan efisien dan nggak seperti menebas angin. Dalam mempelajari dinamika populasi, kita akan menemukan istilah-istilah yang khas. Ada 3 istilah utama yang harus selalu kalian ingat. Yang pertama adalah kata dinamika. Saya percaya setelah penjelasan panjang lebar sebelumnya, kalian pasti udah punya gambaran tentang apa itu dinamika. Dinamika adalah salah satu kata yang menggambarkan perubahan konstan alias terus-menerus. Dalam hal ini, dinamika populasi akan digambarkan melalui angka, yaitu angka ukuran dari populasi yang kita amati. Yang kedua adalah kata populasi. Sebetulnya populasi itu apa sih? Nah, di sini simak baik-baik ya. Populasi adalah kumpulan individu. Individu yang bagaimana? Individu yang memiliki banyak kesamaan karakter. Berarti semua ikan pari di dunia adalah satu populasi. Begitu? Sebetulnya kurang tepat sih. Individu-individu yang sama karakternya ini harus berada pada satuan ruang tertentu. Misalnya ikan pari di Teluk Jakarta atau fitoplankton di kolam ikanmu. Jadi bukan fitoplankton di seluruh dunia ya. Meskipun dunia adalah satuan ruang, tapi pada prakteknya kalau kita mau menghitung populasi dunia, kita juga tetap harus melakukannya dengan cara menghitung populasi di ruang-ruang yang lebih kecil. Nggak bisa langsung jeglek gitu, di seluruh dunia dihitung. Istilah yang terakhir adalah istilah ikan. Di sini, di dinamika populasi ini, kita akan membahas populasi ikan. Yang kita sebut ikan ada batasannya.
Ikan di sini maksudnya adalah organisme yang berasosiasi erat dengan air, yang mana sebagian atau seluruh hidupnya nggak bisa dipisahkan dari air sebagai media hidup. Jadi dinamika populasi nggak cuma akan membicarakan hewan bersirip yang meliuk-liuk di kolam air, ilmu ini juga akan mengkaji udang, kepiting, atau kalau kalian emang tertarik, kalian bahkan bisa mengkaji tentang ular laut. Pada penjelasan mengenai kerangka pembelajaran, kita sudah tahu bahwa populasi di alam terutama dipengaruhi oleh masuknya anggota ke dalam populasi dan keluarnya anggota dari populasi. Masuknya anggota ke dalam populasi bisa dari dua pintu, yaitu melalui natalitas alias kelahiran, bisa juga dari imigrasi alias perpindahan. Populasi akan bertambah akibat kedua cara ini. Mereka yang baru menetas atau baru dilahirkan akan menyumbang penambahan angka populasi. Mereka yang tiba-tiba hadir saat kamu nggak siap, maksudnya mereka yang tiba-tiba datang dari populasi kecamatan sebelah juga akan menambahkan angka populasi. Sebaliknya, ada yang datang, tentu ada yang pergi. Kepergian individu diakibatkan oleh mortalitas maupun emigrasi. Mortalitas artinya kematian, sedangkan emigrasi artinya perpindahan keluar. Kalau yang ke dalam tadi, imigrasi ya. Kalau di imigrasi ada yang tiba-tiba datang dari populasi kecamatan sebelah, artinya kecamatan sebelah angka populasinya menurun akibat ada yang tiba-tiba pergi. Bodoh amat lagi sayang-sayangnya atau enggak, kalau udah takdir mah ya pergi aja kali. Yang perlu diingat adalah berkurangnya populasi akibat mortalitas alias kematian. Nah, kematian individu dalam sebuah populasi pada dasarnya dibagi dua, kematian secara alami dan kematian akibat sebab non-alami. Kematian alami penyebabnya tuh banyak, ada karena usia, penyakit, ada yang dimakan, ada yang kena limbah, atau kematian mendadak tanpa sebab alias qadarullah. Sementara kematian non-alami merupakan kematian akibat penangkapan. Penangkapan individu sebagian besarnya dilakukan untuk urusan nafsu, ya alias urusan konsumsi oleh manusia. Makanya kalau ikan tertangkap oleh penangkap ikan, asumsinya dia mati dan itu bukan akibat sebab dari alam. Atau paling tidak bisa dikatakan bukan alam yang bersentuhan langsung dengan saat-saat terakhir sang ikan, melainkan alat dan atau metode tangkap yang dipakai oleh para penangkap ikan. Beda populasi, beda pula dengan stok. Istilah stok digunakan untuk mendefinisikan organisme dalam populasi yang menjadi objek yang diamati. Batasan stok lebih sempit daripada populasi. Jika populasi hanya dibatasi oleh kesamaan karakter di satu satuan ruang, maka stok harus menyamakan ras, spesies, dan parameter yang digunakan untuk menghitung stok ini juga harus khusus. Misal, kita bicara tentang stok ikan mas di Sungai Klawing. Artinya, objek yang kita amati hanya ikan mas aja. Namun, stok juga mengimplikasikan parameter yang lebih spesifik. Misalnya, stok ikan mas ukuran layak tangkap di Sungai Klawing. Jadi kalau kita mengadakan penelitian dengan menghitung hasil tangkapan berupa anak-anak ikan mas dengan tampang watados, nggak bisa kita masukin sebagai data stok yang akan diteliti. Bisa juga mungkin ukuran nggak kita perhitungkan, tapi kita akan fokus menangkap spesies Cyprinus carpio aja. Kalau parameternya Cyprinus carpio, maka kita harus mengeluarkan jenis Cyprinus lain kalau mereka ikut tertangkap. Contohnya ada jenis Cyprinus micristius atau Cyprinus rubrofuscus. Nah, pertanyaannya sekarang, coba kalian tebak, Cyprinus carpio itu nama lokalnya apa? Dalam dinamika populasi, nggak cuma populasi yang punya pola keseimbangan. Stok juga memiliki pola yang sama. Unsur penyusun keseimbangannya kurang lebih ya sama, yaitu unsur penambah stok dan unsur pengurang stok. Dalam pengkajian mengenai stok, unsur-unsur ini lebih spesifik dan terukur. Stok akan bertambah dengan penambahan pertumbuhan dan perekrutan. Stok akan berkurang melalui mortalitas dan penangkapan. Intinya, pengkajian mengenai stok akan lebih banyak terkait dengan parameter-parameter yang secara literal dapat diukur. Berapa senti, berapa kilogram, itu adalah yang disebut sebagai parameter-parameter yang dapat diukur.